Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahayu Fajri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Nah, buat teman-teman, malam hari ini saya nggak sendiri, jadi saya ditemani sama boneka saya yang bernama Karin. Jadi malam ini Karin yang akan menemani saya untuk bercerita kepada teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang saya dapat dari adik saya Rio Wijaya. Malam hari ini saya tidak sendiri, jadi saya ditemani sama boneka saya yang bernama Karin. Jadi Karin yang akan menemani saya bercerita malam hari ini. Dan malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang saya dapat dari adik saya Rio Wijaya. Kisah pengalaman pribadi beliau yang akan saya ceritakan pada malam hari ini. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisahnya, tonton video saya sampai selesai. Kisah misteri pada malam hari ini saya dapat dari pengalaman pribadi dari adik saya Rio Wijaya. Dan kisah ini pun juga pernah beliau ceritakan di channel YouTube-nya Rio Wijaya. Nah, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menceritakan kembali kepada teman-teman semuanya. Jadi kisah ini tuh terjadi pada tahun 2004 dan terjadi di salah satu kabupaten di kota Jambi. Nah, awal mulanya ini pada saat Rio menghubungi temannya yang bernama Anton. Anton ini merupakan teman SMA-nya dulu yang sudah lama sekali tidak bertemu. Jadi kurang lebih 6 tahun lah mereka ini tidak bertemu. Jadi awal mulanya itu Rio menghubungi Anton untuk bersilaturahmi. Jadi Rio berniat untuk mengunjungi Anton karena memang sudah lama sekali tidak bertemu. Untuk ke tempat Anton ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam dari kota Jambi. Jadi memang tempatnya itu lumayan jauh lah ya. Jadi pada saat Rio sampai ke tempat Anton, jadi mereka ini ngobrol lah, yang namanya sudah 6 tahun gak ketemu. Dan pada saat di SMA, jadi memang Rio sama Anton ini sangat dekat, merupakan sahabat karib lah bisa dibilang seperti itu ya. Jadi pada saat pertemuan pertama kali setelah 6 tahun gak ketemu, mereka saling melepas rindu, ngobrol-ngobrol, terus cerita-cerita dan mengingat masa-masa SMA-nya dulu. Jadi pada saat mereka ini ngobrol, Anton nanya sama Rio, "Yo, lo masih suka mancing gak?" Terus Rio jawab, "Ya masih lah, masa iya gue ngelupain kebiasaan kita dulu." Jadi memang Anton sama Rio ini kalau misal mereka libur sekolah, mereka tuh suka mancing. Nah, si Anton ngajak mancing nih. "Di sini ada tempat bagus yuk buat mancing. Besok deh kita ke sana yuk." Boleh juga tuh, sambil kita nostalgia lah ya waktu kita masih SMA dulu. Iya bener, ya udah. Sekarang lo istirahat aja, besok pagi-pagi kita berangkat. Jadi keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, Anton dan Rio ini sarapan. Nah, pada saat sarapan, Anton bilang, "Yaudah yuk kita pagi-pagi nyiapin piranti buat mancing dulu lah gitu kan. Sekitar jam 12 lah kita berangkat dari sini." Jaraknya juga lumayan jauh, kurang lebih 45 menit dan itu juga menggunakan sepeda motor. Akhirnya setelah mereka ini sarapan, Rio sama Anton ini mempersiapkan piranti untuk memancing dan mempersiapkan layak segala kebutuhannya untuk mancing. Pada saat jam 12 siang setelah mereka makan siang terus sholat zuhur, akhirnya mereka berangkat. Jadi pada saat Rio sama Anton ini sampai di lokasi mancing itu, semua yang dikatakan sama Anton itu benar. Spot tempat mereka mancing itu benar-benar sangat potensial untuk mendapatkan ikan.
Jadi spot mancing yang dikatakan sama Anton itu letaknya di tengah perkebunan karet yang terlihat sudah tidak terurus lagi ya. Jadi di situ ada aliran sungai yang airnya itu benar-benar terlihat sangat jernih, dan di situ juga terlihat banyak ikan-ikan besar, dan lokasinya juga jauh dari pemukiman warga. Akhirnya pas sampai, Rio bilang ke Anton, "Wah, bener nih bro, tempat yang benar-benar bagus. Lihat dari airnya aja tuh, ikannya terlihat sangat besar-besar di sini." Ya udah, akhirnya pas sampai, Rio sama Anton ini mempersiapkan lah ya piranti buat mancing, ngeluarin semua peralatan-peralatan buat mancing lah. Akhirnya pada saat mereka selesai mempersiapkan perlengkapan mancing, Anton sama Rio ini sudah terlihat nggak sabar. Wah, udah nggak sabar nih, pasti banyak ikan yang dapat di sini. Dan akhirnya Anton sama Rio ini memilih mancing di tempat yang berbeda, jadi mereka nggak berdekatan. Anton di spot yang berbeda, terus Rio juga memilih di tempat yang berbeda, mereka berjauhan lah gitu. Jadi Rio ini memilih melemparkan umpannya di sebuah jembatan kayu di tengah aliran sungai itu. Sedangkan Anton ini memilih memancing di pinggir aliran sungai itu yang jaraknya dari Rio kurang lebih 15 meter. Pada saat Rio ini melemparkan umpannya dan dia nunggu kurang lebih 10-15 menit, namun tidak ada tarikan sama sekali dari umpannya itu. Padahal terlihat banyak sekali ikan yang lalu lalang di hadapannya, tapi tidak ada satupun ikan yang memakan umpannya itu. Sedangkan Anton ini terlihat sibuk dengan sambaran-sambaran ikan yang memakan umpannya. Jadi Rio ini bingung, kok umpannya nggak ada satupun yang makan, sedangkan di situ sangat terlihat jelas ikan itu lalu lalang di hadapan dia. Dan sangat terlihat berbeda dengan Anton. Jadi Anton ini mendapatkan ikan yang lumayan banyak dan besar-besar pada saat itu. Dan akhirnya Rio memutuskan untuk pindah tempat. Nah, jadi di hadapan Rio ini dia melihat ada pohon yang sangat besar yang tingginya itu kira-kira 30 meter. Akhirnya Rio pindah di bawah pohon besar itu. Jadi jarak pohon besar tersebut dengan tempat Rio memancing pertama kali itu kurang lebih 25 meter. Dan disitulah Rio ini melemparkan umpannya kembali dan berharap ada ikan yang menyambar umpannya tersebut. Kurang lebih 1,5 jam lah Rio ini nunggu di situ, tidak ada satupun ikan yang menyambar umpannya. Bahkan tarikan-tarikan kecil pun juga tidak ada dirasakan olehnya. Padahal di depannya itu terlihat sangat jelas ya, karena kan air sungainya itu sangat jernih. Jadi ikan-ikan besar itu terlihat dan memang lalu lalang di hadapannya, namun tak ada satupun ikan yang menyambar umpannya. Akhirnya Rio ini gak putus asa dan dia mencoba kembali melemparkan umpannya itu di tengah-tengah ikan yang sedang berkumpul itu. Nah, pada saat Rio ini memperhatikan ikan-ikan besar yang sedang berkumpul itu, tiba-tiba saja Rio ini merasakan ada seseorang yang melihatnya dari balik pohon besar tersebut. Jadi pada saat Rio merasakan ada yang memperhatikannya dari balik pohon besar itu, Rio ini seperti mengabaikan, alah perasaan saya aja kali. Jadi pada saat Rio sampai di lokasi itu, memang Rio ini memperhatikan tidak ada satupun tanda-tanda aktivitas yang berada di tempat itu. Jadi pada saat itu Rio ini semakin merasa bahwa orang yang memperhatikannya itu semakin mendekatinya. Dan seolah-olah orang itu berada tepat di belakangnya. Pada saat Rio ini berbalik ke belakang, Rio melihat tidak ada satupun orang atau binatang sekalipun yang berada di situ. Jadi pada saat Rio merasakan hal seperti itu, tiba-tiba dari kejauhan Anton ini memanggil Rio. "Yo, kalau bisa jangan mancing di situ, udah langsung sini aja." Dan akhirnya Rio pun membereskan alat pancingnya dan bergegas mendekati Anton. Pada saat Rio mendekati Anton, Anton bilang sama Rio, "Yo, kalau bisa jangan mancing terlalu dalam, apalagi duduk di bawah pohon itu. Udah di sini aja deh. Karena cuma kita aja nih yang berani mancing ke dalam kebun ini." Akhirnya setelah mendengar perkataan Anton seperti itu, Rio merasa heran dan bertanya-tanya. Terus Anton juga bilang, "Yaudah deh yo, beresin deh yo alat pancingnya, udah sore kita pulang aja deh." Dan akhirnya mereka pun pulang. Dengan rasa penasaran dan bingung, akhirnya Rio sama Anton ini pulang ke rumah. Pada saat di perjalanan pulang, Rio ini masih bingung dengan perkataan Anton yang mengatakan bahwa cuman kita yang mau mancing di dalam kebun ini. Dan Rio juga bingung kenapa
Rio memancing yang jaraknya jauh dari Anton tidak mendapatkan ikan 1 ekor pun, sedangkan Anton mendapatkan ikan yang lumayan banyak. Jadi setelah mereka ini makan hasil ikan pancingan dari Anton ini, mereka duduk santai lah ya di depan teras rumahnya Anton sambil ngopi. Sebelum Rio ini menceritakan kejadian yang dialaminya tadi sore bersama Anton, secara spontan Anton ini menceritakan sebuah kejadian yang mengerikan di tempat mereka memancing tadi sore. Dan cerita itu pun menjadi kisah misteri di desa tersebut. Jadi Anton menceritakan kepada Rio pada saat itu kejadiannya pada tahun 2004 dan lokasinya itu di kebun karet tempat mereka memancing tadi sore. Jadi di sana itu pernah terjadi kejadian yang mengerikan dan kejadian tersebut dialami sama petani karet dan petani karet itu juga berprofesi sampingan sebagai nelayan pencari ikan. Jadi kita sebut saja namanya di sini itu Pak Amir. Nah, Pak Amir ini merupakan pemilik kebun karet dan Pak Amir ini mengisi kesibukannya untuk mengelola kebun karet tersebut. Jadi Pak Amir ini setiap pagi dan sore mengumpulkan getah karet tersebut. Nah, setelah dikumpulkan getah tersebut dijual ke pabrik pengolahan karet mentah. Pak Amir ini selain mengumpulkan getah karet, jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya lah ya, jadi dia ini berprofesi sebagai pencari ikan. Pak Amir ini memiliki seorang istri dan seorang putri dan anaknya ini berusia kurang lebih 4 tahun. Pak Amir ini menangkap ikan dengan cara menembakkan peluru yang berbentuk anak panah yang terbuat dari besi yang sangat tajam. Nah, Pak Amir ini mencari ikan pada malam hari. Jadi beliau mencari ikan di aliran sungai yang terletak tidak jauh dari kebun karet miliknya. Nah, dalam mencari ikan, Pak Amir ini nggak sendirian. Jadi Pak Amir bersama 2 orang sahabatnya. Kita sebut saja namanya Pak Budi dan Pak Saleh. Mereka bertiga ini bersahabat sejak mereka kecil. Jadi pada suatu malam, Pak Amir ini bersama 2 orang sahabatnya tadi pergi ke aliran sungai yang letaknya tidak terlalu jauh dari kebun karet milik Pak Amir. Jadi pada malam itu mereka ini mengalami sesuatu hal yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi pada malam itu mereka ini melihat seekor ikan yang sangat besar dan bentuknya juga sangat aneh. Ikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jadi ikan yang mereka lihat itu seperti ikan toman namun ukurannya yang sangat besar. Jadi ikan itu berwarna putih dengan corak berwarna hitam dan hijau ya seperti ikan toman pada umumnya lah. Namun ikan toman tersebut berukuran kurang lebih 1 meter. Ikan yang benar-benar besar sekali. Jadi pada saat Pak Amir ini melihat ikan tersebut, Pak Amir ini langsung buru-buru mengejar ikan itu dan langsung menembaknya. Dan berkali-kali Pak Amir ini nembak ikan tersebut namun gak kena. Dan hal yang aneh pada saat itu, ikan besar tersebut tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Dan Pak Budi yang melihat kejadian itu bilang sama Pak Amir, "Udahlah Mir, jangan ditembakin terus ya, mungkin memang bukan rezeki kita malam ini untuk mendapatkan ikan itu." Tapi Pak Amir ini masih ngeyel, jadi tuh ikan masih ditembakin terus. Dan yang anehnya, tembakan dari Pak Amir ini tetap tidak mengenai ikan besar tersebut. Dan posisi ikan itu juga gak bergeming dan tetap diam di situ. Jadi mungkin karena Pak Amir ini merasa iya juga ya dan dia juga mulai udah putus asa. Akhirnya pada malam itu Pak Amir bersama 2 orang sahabatnya memutuskan untuk pulang. Sedang asik bercerita, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara ibu Anton ini memanggil Anton. Jadi pada saat itu Anton ini bergegas masuk ke dalam rumah. Nah, Rio ini masih penasaran ya karena memang ceritanya ini masih gantung. Akhirnya pada malam itu sambil nunggu Anton, Rio ini minum kopi dan sambil menyalakan 1 batang rokok. Jadi setelah beberapa saat akhirnya Anton keluar dan mereka kembali duduk di depan teras. Dengan rasa yang sangat penasaran akhirnya Rio ini menyuruh Anton untuk melanjutkan ceritanya kembali. Jadi pada saat Rio ini menyuruh untuk melanjutkan cerita dari Pak Amir tadi, si Anton bilang sama Rio,
Yo, kalau kamu masih penasaran, mendingan kita langsung aja deh ke rumahnya Pak Budi. Jadi kebetulan rumahnya Pak Budi sama rumahnya Anton ini nggak terlalu jauh jaraknya. Daripada nanti kalau gue yang lanjutin ceritanya, ntar lu kira gue ngarang lagi. Mendingan lu dengar langsung cerita dari Pak Budi. Jadi singkat cerita, pada malam hari itu juga Rio sama Anton ini mendatangi rumah Pak Budi. Pada saat sampai di rumah Pak Budi, Anton ini bilang sama Pak Budi untuk menceritakan kepada Rio secara langsung kejadian yang dialaminya bersama Pak Amir. Jadi Pak Budi di sini yang akan melanjutkan ceritanya. Nah, jadi Pak Budi bilang, jadi pada malam itu saya sudah memperingatkan Pak Amir ini untuk berhenti menembak ikan itu. Tapi Pak Amir ini masih ngotot dan masih menembaki ikan tersebut. Tapi yang saya lihat ikan itu seperti kebal. Pada saat yang bersamaan, jadi pada saat Pak Amir ini nembak ikan itu dan gak kena, atau pada saat udah kena tapi seperti kebal, di situ saya bersama Pak Saleh ini langsung merinding. Akhirnya saya berkali-kali memperingatkan Pak Amir untuk sudah stop gitu, jangan ditembaki lagi. Dan kita memutuskan pada malam itu untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah keesokan harinya, jadi pada siang hari ya pada saat itu, Pak Budi ini kembali bertemu sama Pak Amir. Jadi mereka ini ketemu pada saat Pak Amir ini menuju kebun karetnya. Pada saat bertemu, Pak Amir ini masih ngotot bilang ke Pak Budi, gimana caranya buat dapetin ikan itu. Dan Pak Amir juga bilang sama Pak Budi, Bud, pokoknya nanti malam kita cari lagi tuh ikan. Saya masih penasaran gimana caranya dapetin tuh ikan. Dan Pak Budi bilang, waduh kayaknya saya nggak berani deh, jadi saya nggak ikutan deh. Terus Pak Budi ini juga bilang sama Pak Amir, udahlah Mir, jangan lagi ganggu ikan itu. Aku juga merasa heran, masa iya ikan itu berkali-kali ditembak nggak kena. Terus masa juga kamu nggak ngeliat sih Mir, dari warnanya aja udah kelihatan aneh. Dan itu juga udah bikin aku merinding. Nah terus Pak Amir ini bilang, kamu yang aneh, jelas-jelas itu ikan bukan kadal. Ya udah, kamu mau ikut nggak nanti malam cari itu ikan lagi? Terus Pak Budi ini bilang, ya udah terserah. Kalau kamu tetap mau cari itu ikan, aku nggak mau ikut-ikutan. Yang penting kamu hati-hati aja. Nah, jadi setelah mereka berdua ini ngobrol, akhirnya Pak Budi ini bergegas menuju kebun karet milik Pak Budi. Dan Pak Amir melanjutkan kembali menuju ke kebun karet miliknya. Dan ternyata pada malam hari itu benar saja. Jadi Pak Amir ini memutuskan untuk pergi sendiri mencari ikan besar tersebut. Jadi Pak Amir ini izin ke istrinya pada malam hari itu kurang lebih jam 7:30 malam. Bilang ke istrinya untuk mengecek kebun karet miliknya. Setelah pamitan sama istrinya ini jam 7:30 malam, istri Pak Amir ini nunggu di rumah sampai jam 11 malam. Dan Pak Amir ini belum juga pulang. Jadi memang kalau Pak Amir ini izin sama istrinya untuk ngecek kebun itu paling nggak pernah lama. Ya paling lama itu setengah jam sampai 1 jam lah ya. Dan pada saat itu jam 11 malam Pak Amir ini belum juga pulang. Jadi melihat jam 11 Pak Amir ini belum pulang, istrinya berpikir ya mungkin Pak Amir ini mampir kali ya ke rumah Pak Budi atau Pak Saleh buat ngobrol atau apa gitu. Pada saat jam 11:30 malam Pak Amir belum juga pulang. Nah istrinya ini udah ngantuk dan memutuskan untuk tidur. Tapi pintu rumahnya ini beliau kunci. Jadi istrinya berpikir ya udahlah paling juga kalau pulang dia ngetok-ngetok pintu. Jadi pada saat Rio mendengarkan secara langsung cerita yang diceritakan oleh Pak Budi ini, Rio masih merasa cuman kayak penasaran gitu. Tapi setelah sampai selesai Pak Budi ini menceritakan semua ceritanya, barulah Rio merasakan merinding yang sangat hebat. Setelah beberapa saat istri Pak Amir ini tertidur, di dalam tidurnya istri Pak Amir ini bermimpi sesuatu yang sangat mengerikan. Di dalam mimpinya istri Pak Amir ini melihat suaminya pulang pada malam hari itu. Jadi Pak Amir ini pulang dan memasuki pintu rumahnya dengan berjalan perlahan sambil menyeret sesuatu yang diikatkan dengan seutas tali. Di sana istri Pak Amir ini melihat Pak Amir ini berlumuran darah dari kepala sampai wajahnya. Seakan-akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan.
Jadi istri Pak Amir ini memperhatikan Pak Amir ini masuk secara perlahan melewati ruang tamu dan masuk ke dapur. Di dalam mimpinya itu istri Pak Amir ini melihat kalau Pak Amir ini menyeret seekor ikan yang sangat besar. Jadi ikan tersebut diseret menggunakan tali dengan kepala yang tertancap besi tajam yang digunakan Pak Amir untuk dijadikan peluru untuk menembak ikan. Jadi terlihat Pak Amir ini menyeret seekor ikan yang besar itu yang mengeluarkan darah sangat banyak sehingga nih ya lantai rumahnya Pak Amir ini yang dilalui oleh ikan tersebut berceceran darah segar dari kepala ikan tersebut. Nah, pada saat itu istri Pak Amir ini mendekati Pak Amir dan bertanya kepada Pak Amir apa yang sebenarnya terjadi. Pak Amir ini hanya menjawab dengan tatapan yang sangat tajam kepada istrinya dengan wajah berlumuran darah sambil menyeret ikan tersebut. Pak Amir ini menuju ke dapur. Jadi setelah istri Pak Amir ini memperhatikan dengan jelas, sosok yang diseret oleh Pak Amir ini bukanlah seekor ikan, melainkan tubuh Pak Amir yang terlihat luka tembakan di bagian kepalanya. Sontak pada saat itu istri Pak Amir ini langsung terbangun dari tidurnya dan berlari keluar kamar. Jadi istri Pak Amir ini langsung bergegas melihat ke dapur dan melihat ke pintu depan, memastikan apa yang dilihatnya di dalam mimpinya itu. Pada saat istri Pak Amir ini ke arah pintu depan, pintu rumahnya ini masih terkunci dan akhirnya beliau ini bergegas ke arah dapur melihat suaminya apakah sudah pulang atau belum, dan ternyata di dapur pun juga Pak Amir ini nggak ada. Jadi pada saat itu istri dari Pak Amir ini langsung merasakan firasat yang buruk kepada Pak Amir. Dan pada saat itu juga istri dari Pak Amir ini mengecek tempat Pak Amir ini menyimpan peralatan memancing. Dan benar saja senapan yang digunakan Pak Amir untuk memancing itu nggak ada. Dan bisa dipastikan pada malam hari itu Pak Amir ini pergi untuk mencari ikan. Jadi pada saat mengetahui bahwa perlengkapan memancing Pak Amir ini nggak ada, dengan perasaan takut dan rasa khawatir, istri dari Pak Amir ini bergegas keluar untuk mencari suaminya. Jadi pada malam hari itu istri Pak Amir ini menuju ke rumah Pak Budi. Jadi memang biasanya kalau memancing Pak Amir ini pasti mengajak Pak Budi atau Pak Saleh. Di tengah malam yang hening itu, pada saat itu kurang lebih jam 2 pagi, jadi istri Pak Amir ini menuju ke rumah Pak Budi. Tok 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 tok. Dengan keras istri Pak Amir ini mengetuk rumah Pak Budi. Tok 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 tok. Pak, assalamualaikum, assalamualaikum. Namun dari dalam rumah ini gak ada yang menjawab salam dari istri Pak Amir ini. Tok 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 tok. Pak, tolong Pak. Pak, tolong. Setelah beberapa lama istri dari Pak Amir ini mengetuk pintu rumah Pak Budi. Dari dalam rumah Pak Budi ini terlihat lampu rumah Pak Budi ini menyala. Dan ada suara yang terdengar dari dalam rumah. Iya, sebentar. Dan Pak Budi pun akhirnya membuka pintu rumahnya. Jadi pada saat Pak Budi membuka pintu rumahnya, Pak Budi ini terkejut. Dia kaget karena di depan pintu terlihat istri Pak Amir dengan muka yang pucat, dengan perasaan yang cemas terlihat pada saat itu, dengan nafas yang terengah-engah sambil menggendong putrinya yang pada saat itu berusia 4 tahun. Dengan rasa yang kebingungan, akhirnya Pak Budi menyuruh atau mengajak istri Pak Amir ini untuk masuk dan memberikan segelas air putih dengan harapan supaya istri dari Pak Amir ini sedikit tenang lah seperti itu. Dan pada saat itu Pak Budi bertanya kepada istri Pak Amir ini, "Bu, kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa Pak Budi tahu di mana Pak Amir? Apa Pak Budi bertemu sama Pak Amir tadi malam?" Dan dengan perasaan yang masih bingung, Pak Budi jawab, "Loh Bu, saya nggak tahu. Soalnya tadi saya pulang dari kebun ya saya langsung pulang ke rumah." Dan istri Pak Amir kembali bertanya, "Apakah suami saya tadi kesini Pak?" "Nggak ada Bu. Tadi saya ketemu sama Pak Amir ya pada saat saya mau ke kebun karet, dan pada saat itu juga Pak Amir kan mau berangkat ke kebun. Nah saya sama Pak Amir sempat ngobrol tuh sebentar. Tapi habis itu ya kita langsung ke kebun masing-masing. Emang ada apa Bu?" Dan pada saat itu istri Pak Amir ini langsung menceritakan semua kejadian termasuk mimpi yang baru saja dialaminya. Mendengar pernyataan dari istri Pak Amir ini, seketika Pak Budi langsung terdiam.
Pak Budi langsung teringat kejadian tadi pagi pada saat Pak Budi sama Pak Amir ini ngobrol. Dan pada saat itu Pak Amir ini ngotot untuk tetap mencari ikan besar tersebut. Padahal jelas-jelas Pak Budi ini sudah melarang agar Pak Amir ini tidak mengusik ikan tersebut. Dan pada malam hari itu Pak Budi memutuskan untuk mengumpulkan warga dan bergegas menuju ke lokasi tempat ikan besar tersebut. Jadi singkat cerita seluruh warga sudah ngumpul termasuk istri Pak Amir. Nah, jadi mereka ini langsung bergegas menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan obor dengan tujuan mencari Pak Amir ini. Jadi sambil memanggil-manggil nama Pak Amir, "Pak Amir, Pak Amir." Nah, jadi kurang lebih 1 jam warga mencari, Pak Amir ini belum juga ditemukan. Akhirnya warga ini memutuskan untuk berpencar mencari Pak Amir. Jadi pada saat jam 4 pagi, Pak Budi tiba-tiba melihat ada sosok yang tergantung di pohon besar di pinggir aliran sungai itu. Jadi tepat di mana Pak Amir dan Pak Budi pada saat itu melihat sosok ikan besar tersebut. Setelah Pak Budi ini melihat ada sosok yang digantung di pohon besar tersebut, Pak Budi memberitahu kepada warga yang pada saat itu berada ya di lokasi itu. Akhirnya Pak Budi bersama warga yang lain bergegas menuju pohon besar itu. Dengan rasa yang sangat terkejut, jadi Pak Budi, warga beserta istrinya Pak Amir ini melihat jasad Pak Amir tergantung di pohon besar tersebut dengan kepala tertancap panah tajam yang biasa digunakan Pak Amir ini untuk menembak ikan. Melihat kondisi tersebut, istri dari Pak Amir ini tangisannya pecah seketika. Melihat jasad suami tercintanya dengan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Seluruh badan berlumuran darah yang mengalir dari kepalanya. Jadi pada saat itu jasad Pak Amir ini terlihat menggantung di pohon yang sangat besar dengan tinggi yang kurang lebih 30 meter. Nah, jasad Pak Amir ini menggantung dari tanah kurang lebih 2 meter dengan kepala yang tertancap besi tajam atau anak panah yang sangat tajam. Jadi anak panahnya itu menancap kepala Pak Amir sampai menembus ke belakang pohon, membuat tubuh Pak Amir ini tergantung di atas pohon tersebut. Dan akhirnya warga menurunkan jasad Pak Amir. Jadi Pak Amir ini meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Jasad Pak Amir ini dibawa pulang oleh warga dan keesokan harinya jasad dari Pak Amir ini dikuburkan. Jadi dari kejadian tersebut Pak Budi ini menceritakan kepada warga melihat ikan yang sangat besar atau ikan misterius. Dan pada saat mendengarkan cerita dari Pak Budi, warga menyimpulkan bahwa ikan itu bukan ikan biasa, melainkan ikan jelmaan atau ikan siluman yang menunggu sungai tersebut. Dan warga juga berpendapat bahwa malam itu Pak Amir ini mungkin sudah dapat mengenai ikan tersebut dengan tembakannya. Jadi malah kejadiannya itu sebaliknya. Pak Amirlah yang tertembak di bagian kepalanya. Dan karena tembakan tersebut tubuh Pak Amir ini terpental. Jadi anak panah tersebut menembus kepala Pak Amir, membuat tubuh Pak Amir ini tergantung di atas pohon. Jadi setelah beberapa hari jasad Pak Amir ini dimakamkan, warga sekitar merasakan ada hal yang aneh terjadi. Pada malam hari, setiap kali warga melintas melewati kebun karet Pak Amir ini, warga sering sekali melihat sosok Pak Amir ini berjalan sambil memegangi senapan yang biasa ia gunakan untuk menangkap ikan. Nah, jadi ada suatu kejadian juga nih yang terjadi pada salah seorang warga. Pada malam hari itu kurang lebih jam 1:30 malam. Warga tersebut sedang duduk santai di pos ronda sambil berjaga. Nah, pria tersebut melihat ada sosok laki-laki yang sedang berjalan sambil menyeret ikan yang sangat besar. Dan kejadian ini juga terjadi pada istri Pak Amir. Jadi istri Pak Amir ini seringkali melihat suaminya pada malam hari tepatnya pulang dengan membawa ikan atau sambil menyeret ikan yang sangat besar. Dan kejadian itu persis dengan kejadian yang dialaminya di dalam mimpi.
Jadi pada saat itu istri Pak Amir ini merasa malu dan beliau juga merasa selalu dihantui oleh sosok Pak Amir ini. Akhirnya istri Pak Amir bersama putrinya pada saat itu memutuskan untuk pindah dari desa tersebut. Jadi terhitung dari tahun 2004 sampai saat ini tidak ada satu warga pun yang berani melintasi kebun karet milik Pak Amir. Apalagi untuk memutuskan mancing di aliran sungai tersebut. Karena memang warga mempercayai ada ikan siluman yang berada di situ. Dan ikan tersebut sangat berbahaya. Dan memang kejadian ini memang sudah sangat lama terjadi. Namun sampai cerita ini diceritakan, sosok Pak Amir masih ada di sana. Dan ternyata anak dari almarhum Pak Amir ini yang pada saat kejadian itu berusia 4 tahun. Dan pada tahun 2001, jadi kurang lebih umur anaknya itu sudah 21 tahun. Ternyata anak dari Pak Amir ini merupakan istri dari Anton. Jadi pada saat Rio dan Anton ini menceritakan kejadian dari Pak Amir ini pada saat itu di teras rumahnya. Dan pada saat itu terdengar ibu Anton ini memanggil Anton dan menyuruh Anton untuk masuk ke dalam. Dan ternyata di dalam ibunya Anton ini mengingatkan kepada Anton untuk tidak lagi menceritakan kejadian yang dialami oleh ayah istrinya itu. Pada saat Anton menceritakan kejadian itu kepada Rio, istri dari Anton ini menangis dikarenakan mengingat kembali kejadian yang dialami oleh sang ayah. Nah, jadi dikarenakan Rio ini masih penasaran ya kan mendengar kisah tersebut, tapi kejadiannya sudah di tahun 2004. Pada malam itu juga Rio ini mengajak Pak Budi untuk ke lokasi tepat di mana tadi siang Rio memancing sama Anton. Jadi di pohon besar itu tadi Rio memancing dan Rio tidak mendapatkan ikan satupun. Akhirnya Pak Budi ini ngelarang, jangan deh, karena kita sepakat satu kampung ini tidak lagi mengunjungi tempat tersebut, terutama pada malam hari. Jadi keesokan harinya Rio berusaha mengajak Anton ini untuk ke tempat kejadian tersebut pada siang hari, hanya untuk sekedar merekam tempat kejadian tersebut. Nah teman-teman, demikianlah kisah pengalaman dari Rio Wijaya yang saya ceritakan pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat adik saya Rio Wijaya yang telah mengirimkan kisah ini kepada saya untuk diceritakan kembali di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang telah mendengarkan kisah dari Rio Wijaya, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita yang saya sampaikan barusan. Nah teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang ingin membagikan kisah misterinya, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya akan bacakan cerita teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dengan segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah saya bersama tim akan mendatangi teman-teman untuk teman-teman bercerita secara langsung pengalaman yang teman-teman alami kepada teman-teman yang menonton video saya di rumah. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya dengan menonton video saya, meninggalkan komentar, dan menyukai video saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga channel saya semakin berkembang sehingga saya semakin semangat untuk menyampaikan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Karin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.